semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan ibu guru kalian yang bernama Risa Luciani. Di sini Bu Lucy akan memberikan mata pelajaran yaitu tentang administrasi umum. Administrasi umum di sini kita akan pelajari di kelas 1. Salah satunya, poin yang pertama kita akan mempelajari tentang pemahaman administrasi. Seperti apa itu administrasi, pengertian administrasi, manfaat, tujuan, fungsinya untuk apa aja, jenis-jenisnya seperti apa aja, kita akan kupas lebih lanjut dengan slide tayangan yang akan kita pelajari sebentar lagi ini. Silakan dilihat anak. Administrasi umum menurut KIKD-nya yang poin yang pertama 3.1 yaitu memahami administrasi, kemudian yang 4.2 mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Untuk materi memahami administrasi, kita dikategorikan beberapa indikator. Poin yang pertama yaitu pengertian administrasi, kemudian yang kedua unsur-unsur dalam administrasi, yang ketiga fungsi administrasi, tujuan manfaat administrasi, kemudian ruang lingkup administrasi dan jenis-jenis dalam administrasi. Poin yang pertama kita akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian administrasi. Pengertian dalam administrasi itu dibagi dua kategori. Yang pertama, pengertian administrasi secara sempit, dan yang kedua, pengertian administrasi secara luas. Apa itu administrasi secara sempit? Administrasi secara sempit yaitu dengan kegiatan tata usaha yang berarti suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tulis-menulis, surat-mencurat, dan mencatat atau membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Jadi, pengertian administrasi secara sempit itu adalah yang berhubungan dengan tulis-menulis, surat-menyurat, dan mencatat pembukuan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Itu secara arti sempit. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah segala kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan. Jadi, administrasi secara luas ini kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan dalam pembagian kerjanya. Jadi, masing-masing tugas yang dilakukan itu tidak sama dalam masing-masing orang karena sudah ditentukan di dalam struktur untuk mencapai tujuan di dalam pelaksanaannya. Di dalam pihak-pihak atau orang-orang di dalam administrasi itu ada beberapa poin. Yang pertama ada kepala administrasi, kemudian dilanjutkan adanya pimpinan pelaksana atau dikatakan dengan manajer. Yang ketiga pembantu ahli atau dikatakan dengan staf atau asisten. Kemudian yang keempat pekerja atau worker di situ. Kita harus mengetahui apa itu kepala administrasi, pimpinan, atau dikatakan dengan manajer, kemudian yang ketiga staf atau asisten, yang keempat adalah worker, di mana kita akan kupas satu poin-poin di bawah ini agar kalian paham untuk mengetahui pemahamannya. Poin yang pertama, kepala administrasi. Kepala administrasi di sini adalah orang yang menentukan tujuan, menentukan kebijakan, memberikan garis-garis besar yang akan dipakai sebagai pedoman pokok dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Itu adalah kepala administrasi. Sedangkan yang poin yang kedua, pimpinan pelaksana atau dikatakan dengan manajer. Apa itu manajer? Manajer yaitu mereka yang memimpin penyelenggara kerja, menggerakkan orang-orang lain, mendayagunakan uang, mesin, alat-alat, metode kerja, serta sarana-sarana lainnya untuk mencapai tujuan. Jadi, perbedaan kepala administrasi dengan pimpinan pelaksana atau manajer sangat nampak di bagian sistem pelaksana atau tugasnya masing-masing. Poin yang ketiga, pembantu ahli, staf atau asisten.
Apa itu pembantu ahli staf atau asisten? Yaitu mereka yang karena memiliki keahlian dan kecakapannya dalam bidang tertentu bertugas membantu administrator dan manajer dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi di sini pembantu ahli itu adalah mereka yang memiliki keahlian khusus yang ada di dalam bidangnya masing-masing, yang memang memiliki tugas untuk membantu administrator atau manajer. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan. Poin yang keempat yaitu pekerja atau worker. Apa itu pekerja atau worker? Yaitu mereka yang secara langsung digerakkan oleh manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pekerja itu adalah yang langsung bergerak untuk melaksanakan pekerjaan yang memang pekerjaan itu untuk mencapai suatu hasil atau karya yang ditentukan oleh manajer untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan di situ. Untuk materi berikutnya yaitu unsur-unsur dalam administrasi. Unsur-unsur di dalam administrasi ini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu sekelompok orang, yang kedua kerjasama, yang ketiga tujuan tertentu. Jadi ketiga administrasi ini unsur secara mutlak itu saling berkaitan, saling bekerja sama, semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan unsur administrasi menurut pendapat Delianji itu memiliki 8 unsur. Poin yang pertama organisasi, kedua manajemen, ketiga komunikasi, keempat kepegawaian, kelima keuangan, keenam perbekalan, 7 tata usaha, 8 hubungan masyarakat, humas atau public relation. Nah, poin yang pertama organisasi. Apa itu organisasi? Seperti apa organisasi? Organisasi di sini adalah pengelompokan orang-orang, tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan di antara para pekerja atau unit-unit pekerja, itu dikatakan dengan organisasi. Sedangkan manajemen, di mana-mana perusahaan pasti ada manajemennya, harus ada manajemen yang handal. Nah, untuk itu apa itu manajemen? Manajemen di sini adalah rangkaian kegiatan menggerakkan orang-orang dan menggerakkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama tercapai secara optimal. Jadi ada yang menggerakkan orang-orang di sini, ada yang mengerahkan juga agar semua kerjasamanya bisa tercapai, bisa terlaksana di situ. Kemudian adanya komunikasi. Kenapa kita perlu komunikasi? Karena merupakan penyampaian info dari semua pihak kepada pihak yang lain, baik secara internal atau dari dalam maupun secara eksternal atau dari luar dalam usaha kerja yang bersangkutan. Kemudian kepegawaian. Apa itu kepegawaian? Pegawaian itu merupakan kegiatan mengelola tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama yang bersangkutan, mulai dari proses penerimaannya, penempatannya, pendayagunaan, sampai pada dia nanti pensiun atau ada pemberhentian. Itu merupakan kepegawaian. Kemudian yang nomor 5, itu ada keuangan. Kenapa perlu ada keuangan? Karena di sini kita sebagai perusahaan itu ada kegiatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha, ya, yang meliputi misalkan di sini penentuan sumber biaya, cara memperolehnya, kemudian pertanggungjawabannya di dalam sistem keuangan. Digunakan untuk apa saja keluar masuknya keuangan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perbekalan. Apa gunanya perbekalan di sini? Merupakan perencanaan atau merencanakan, pengadakan, pengaturan, kemudian di situ menginventarisasi, memelihara sampai pada menyingkirkan barang-barang perlengkapan yang sudah tidak digunakan lagi dalam usaha kerja. Jadi ada perbekalan di situ, ya. Kemudian nomor selanjutnya adalah tata usaha.
Apa tata usaha di sini adalah segala bentuk kegiatan pelayanan terhadap penyelenggaraan kerjasama yang kegiatannya meliputi menghimpun, mencatat, mengolah, mengandalkan, atau menggandakan di sini ya, mengirim, menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama di sini. Jadi tata usaha di situ tugasnya memang untuk mencatat. Kita perlu ada TU atau tata usaha di dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu gunanya untuk mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, atau mengarsipkan segala bentuk dokumentasi yang sudah dilakukan di dalam usaha. Yang terakhir, hubungan masyarakat atau public relation. Kenapa perlu adanya masyarakat di sini? Karena gunanya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan pihak publik dengan baik, publik internal dari dalam ataupun dari luar. Kenapa? Karena untuk mendapatkan dukungan secara sadar dan sukarela sehingga tujuan usaha kerjasama yang telah ditentukan itu dapat tercapai secara optimal sesuai dengan apa yang direncanakan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas fungsi tujuan di dalam administrasi. Fungsi kita mempelajari tentang administrasi itu secara umum itu ada beberapa poin. Yang pertama, mencatat alat-alat perlengkapan organisasi dan kegiatan-kegiatan ke dalam buku administrasi. Jadi, kalau kita alat-alat perlengkapan yang ada di organisasi, misalkan peralatan, misalkan di situ ada komputer, ada kursi, ada meja, kemudian di situ ada pensil, bolpen dan sebagainya, itu kita mencatat atau di dalam buku administrasi atau kegiatan-kegiatan di dalam administrasi. Yang kedua, memelihara buku administrasi. Nah, kita harus tahu bagaimana cara memelihara buku administrasi tetap terjaga dan terawat. Gunanya untuk apa di situ? Karena segala bentuk kegiatan atau organisasi semua sudah diarsipkan atau diagendakan di dalam buku administrasi. Sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan info mengenai kegiatan atau perlengkapan yang ada di dalam organisasi, kita bisa melihat dari buku administrasi yang sudah disiapkan di situ. Yang ketiga, menyediakan, melengkapi, dan mengelola buku administrasi. Karena di dalam administrasi itu kita harus menyediakan, melengkapi apa saja yang perlu diagendakan, kemudian perlu ditulis di dalam buku administrasi. Yang keempat, mengerjakan buku-buku administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena dalam mengerjakan buku administrasi semua ada prosedurnya, semua ada sistemnya. Tidak langsung dikerjakan, ditulis, selesai. Tidak. Semua ada juknis atau petunjuk di dalam mengerjakan buku administrasi. Itu adalah secara umum fungsi administrasi. Poin yang berikutnya adalah tujuan administrasi. Kenapa kita harus mempelajari administrasi? Tujuannya untuk apa? Poin yang pertama di situ adalah agar seseorang usaha dapat memantau aktivitas administrasi di dalam perusahaannya. Yang kedua, agar seseorang pengelola usaha dapat menilai kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, agar seseorang pelaksana usaha dapat menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian. Yang keempat, agar seseorang pelaksana usaha dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Yang kelima, untuk mengembangkan usaha yang berjalan karena dapat menjadi penggerak kegiatan dalam perusahaan. Yang keenam, dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk mencapai pengukur kinerjanya. Yang ketujuh, untuk menyusun program pengembangan usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir, sebagai monitor perusahaan dalam mengontrol usaha yang dilakukan dalam perusahaan. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat di dalam administrasi. Di dalam manfaat administrasi ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah terwujudnya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua,
pengambilan keputusan oleh pihak manajerial dapat lebih tepat karena didukung dengan keterangan, informasi, maupun dokumen-dokumen. Yang ketiga, terwujudnya kinerja yang prima dalam perusahaan. Yang keempat, membangun citra perusahaan dengan pelayanan yang diberikan. Yang kelima, terjadi kenyamanan kerja sehingga karyawan lebih produktif. Nah, itulah yang dikatakan dengan manfaat kita dalam administrasi. Poin berikutnya kita akan memahami tentang ruang lingkup dalam administrasi. Ruang lingkup dalam administrasi ini ada beberapa penggolongannya, ada 7 pengelompokan. Yang pertama ada ilmu administrasi, selanjutnya adanya organisasi, kemudian adanya manajemen, adanya kepemimpinan, kemudian adanya pembuat keputusan, dilanjutkan dengan adanya komunikasi dan hubungan dengan manusia. Kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi. Kita akan lihat poin yang pertama, ilmu administrasi. Apa itu ilmu administrasi? Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian administrasi ya. Di sini dengan arti sempit dan dengan arti yang luas. Di dalam arti sempit sudah dijelaskan poin yang awal di situ, kegiatan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Misalnya di situ adalah surat menyurat, adanya ekspedisi, mencatat, mengolah, menyalin, mengarsipkan, menggandakan, dan sebagainya. Sedangkan administrasi dalam arti luas di situ berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang sudah direncanakan. Kemudian adanya pengorganisasian. Pengorganisasian di situ adalah wadah atau alat di mana usaha kerjasama itu dapat diselenggarakan sesuai dengan wewenangnya, tugas, dan tanggung jawab. Akan terjalin sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam organisasi tersebut sehingga pencapaian tujuan itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian adanya sistem manajemen itu juga ada. Ya, di dalam manajemen itu dapat dilakukan semua proses yang menggerakkan kegiatan di dalam administrasi sehingga tujuan itu benar-benar tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian adanya faktor kepemimpinan. Apa faktor kepemimpinan itu? Segala bentuk kegiatan untuk mempengaruhi orang untuk bisa bekerja sama atau bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Jadi harus ada kepemimpinan di sini. Kemudian yang selanjutnya ada pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan di sini adalah memutuskan atau pemutusan dari suatu proses pemikiran untuk menjawab suatu pertanyaan, khususnya suatu masalah atau problema yang terjadi di dalam perusahaan di situ atau perkantoran. Kenapa? Karena setiap masalah itu harus bisa dipecahkan, harus bisa diatasi, sehingga diperlukan adanya pembuat keputusan di situ untuk menentukan hal-hal yang harus dilakukan agar masalah atau problema dapat teratasi. Poin yang selanjutnya adalah komunikasi. Di dalam komunikasi ini terbentuk suatu kegiatan di mana bisa menyampaikan informasi dan memindahkan secara cermat buah pikiran dari seseorang kepada pihak lain dalam usaha kerjasama yang bersangkutan. Jadi di sini dalam komunikasi ini kita bisa menyampaikan informasi itu secara jelas tanpa ada unsur miscommunication atau dikatakan salah informasi, salah tanggap, salah penyampaian, kurang tepat, itu jangan sampai terjadi. Makanya dengan adanya sistem komunikasi di sini kita perlu memahami bagaimana cara menginformasikan komunikasi itu secara tepat dan jelas kepada orang lain sehingga apa yang disampaikan bisa diterima oleh orang lain. Yang terakhir, hubungan dengan manusia. Kenapa kok kita perlu hubungan dengan manusia? Karena hubungan dengan manusia itu sangat penting dikarenakan merupakan urat nadi yang memungkinkan orang-orang dalam usaha bersama mengetahui apa yang terjadi atau diinginkan oleh masing-masing. Tanpa hubungan yang baik, tidak mungkin kerjasama dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu hubungan manusia itu harus terorganisasi secara baik sehingga kita bisa memahami apa yang terjadi, apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak sehingga bisa terjalin di sini hubungan secara baik, bisa terlaksana dengan baik, bisa kerjasama dengan baik. Maka dari itu kita perlu hubungan dengan manusia.
Kemudian selanjutnya materinya adalah kita membedakan jenis-jenis administrasi. Jenis-jenis administrasi di sini ada 3 poin. Yang pertama administrasi publik, administrasi pembangunan, dan yang ketiga adalah administrasi lingkungan. Apa itu administrasi publik? Administrasi publik di sini akan selalu berhubungan dengan birokrasi, termasuk pada peraturan dan pelaksana peraturan. Jadi, dalam administrasi publik ini yang dibahas ada 3 elemen utama dalam sebuah negara. Ketiga elemen tersebut yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan mempelajari itu tujuannya untuk apa? Agar negara serta etika yang menjadi acuan penyelenggara negara di sini. Kajiannya di sini administrasi publik berkaitan dengan 3 elemen tersebut. Kemudian yang kedua, administrasi pembangunan. Apa itu administrasi pembangunan? Di sini sistem administrasi yang dibuat untuk melakukan pengendalian usaha oleh pemerintah. Dengan tujuan apa di situ? Untuk merealisasikan pertumbuhan yang sudah direncanakan pada suatu kondisi yang lebih baik serta maju pada beberapa aspek di sini. Ya, itu merupakan administrasi pembangunan. Poin yang ketiga, administrasi lingkungan. Apa itu administrasi lingkungan? Di sini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang tujuannya untuk mewujudkan wawasan lingkungan serta tanpa mengenyampingkan kualitas manusia di dalam lingkungan itu sendiri. Nah, itu merupakan jenis-jenis di dalam administrasi.